Dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Dikala Gibran menyinggung kata Tom Lembong, siapakah dia? Nyai sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka cari opsi lain. Mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel. Oh, Ya. Saya nggak tahu ini pasakan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt. Ya, jadi baterainya namanya LFP, lithium ferrofosfat. Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pakai lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt. 100% Pak. Itu 100% dari mobil Tesla Iya. menggunakan baterai seperti itu. Jadi Tesla pun juga mulai bergerak. LFP. LFP. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Kita tahu saat ini Bapak Tom Lembong ini ya sedang gencar-gencarnya memberikan narasi-narasi kepada publik untuk menolak hilirisasi. Ternyata setelah saya membaca beberapa berita bahwa Bapak Tom Lembong ini ternyata punya kedekatan dengan pihak Amerika untuk menjual nikel mentah. Pak Tom Lembong ini adalah lulusan Harvard University. Tentu dia juga merupakan orang yang terkenal di Amerika. Sebagaimana kita tahu ya, pihak Amerika itu ketika ingin membeli barang mentah dari beberapa negara, dia akan mendekati tokoh-tokoh yang stay di Amerika ya. Jadi teman-teman, Anies dengan Bapak Tom Lembong ini punya kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka berdua itu pandai sekali merangkai kata-kata ya. Merangkai kata-kata yang bisa mempengaruhi pikiran banyak orang di negara kita. Bahkan tidak hanya rakyat awam yang berhasil dikelabui dengan ucapan-ucapan mereka, tapi juga pihak-pihak asing yang dijanjikan akan kembali mendapatkan sumber daya alam dengan harga mentah ya, bukan barang jadi, sehingga harganya tetap murah. Nah, Mr. Tom Lembong ini adalah orang yang menjanjikan hal itu kepada pihak asing. Jika Anies menang, maka Amerika akan mendapatkan barang dengan mudah di dalam tanah air. Makanya dia itu sangat ngotot ya, sangat ngotot menolak hilirisasi dengan berbagai alasan-alasan yang tidak dipahami oleh orang awam. Seperti saya, ibu rumah tangga, dia mengatakan bahwa dengan adanya hilirisasi, penolakan penjualan nikel mentah dari tanah air itu menyebabkan pihak-pihak asing ketakutan gitu ya, ketakutan sehingga mereka menciptakan bahan-bahan baru gitu, terbarukan untuk menggantikan nikel. Dan dia juga membuat pernyataan bahwa Tesla mobil listrik itu baterainya 0% nikel gitu. Nanti nikel di Indonesia itu akan membanjiri pasaran dan tidak laku, harganya akan turun. Dia seperti itu ya. Dia itu menurut saya terlalu menakut-nakuti bangsa Indonesia yang tentunya awam, tidak tahu tentang suasana perdagangan barang mentah internasional. Jadi dia membohongi kita semua. Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sih tidak usah berpikir muluk-muluk tentang harga nikel di dunia atau tentang kondisi perdagangan nikel di dunia. Saya berpikir saja tentang cabai, bawang gitu ya. Ketika cabai kita jual dalam bentuk cabai gitu ya, dalam bentuk cabai dalam bentuk cabai, dengan
cabai yang sudah diolah menjadi sambal, tentu kan harganya lebih mahal sambal daripada cabai ya. Bener nggak? Daripada cabai tentu mahalan sambal. Makanya ada sambal di Jogja, sambal di Solo, sambal di Surabaya itu yang ngetop ya, yang booming gitu, karena rasanya enak, kemudian harganya juga puluhan kali lipat dari harga cabai itu sendiri gitu ya. Nah inilah pikiran-pikiran seperti inilah ya, pikiran-pikiran sederhana ini yang menyebabkan saya berpikir nggak mungkin dong ketika kita menjual nikel jadi maka pihak asing akan ketakutan atau dia akan menciptakan produk lain dari nikel itu untuk menggantikan nikel dalam pembuatan baterai. Itu kayaknya mustahil ya. Sebagaimana untuk membuat sambal maka orang akan menciptakan cabai buatan gitu untuk menciptakan sambal gitu kan, itu kayaknya pasti tidak laku dong, karena kualitasnya ya lebih enak cabai asli ya daripada cabai palsu, tentunya seperti itu ya. Nah ini yang tidak terfikirkan oleh masyarakat awam atas ucapan-ucapan Bapak Tommy Lembong ini yang kata-katanya manis tapi manis buatan. Nah kita sebagai rakyat awam sih harusnya berpikir ulang lah ketika ada orang yang nampak cerdas, ternyata dia membuat narasi-narasi yang tidak kita pahami karena kita tidak ahli dalam hal itu, gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan hati-hati dengan pejabat-pejabat mulut manis, karena boleh jadi dia adalah ular berbisa yang akan menyebabkan kita mati di patuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.